Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Sorota pada edisi Rabu 12 Juli 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan pada pagi yang indah ini, di mana kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi yang indah ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan yang asalnya daripadamu. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih dimungkinkan oleh Tuhan menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami mau mendasari kehidupan kami untuk sepanjang hari ini di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi setiap hati kami. Karuniakan akal budi hikmat untuk memahami dengan baik arti firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 142 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ulangi, kitab Mazmur pasal 142 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, bunyinya demikian. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jarak terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka selalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Saudara-saudara, perikop ini kita akan renungkan dalam satu tema yang berjudul Engkaulah tempat perlindungan, Engkaulah tempat perlindunganku. Batu yake dipatamai bahasa Toraya napua, kamu mo tupen tiongananku. Kamu mo tupen tionganku. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai tempat yang tepat serta pribadi yang tepat adalah hal yang sangat penting dimiliki ketika seseorang sedang berada dalam himpitan hidup ataupun berada dalam ancaman
mempunyai tempat dan pribadi yang tepat dalam pergumulan hidup yang menyesakkan, tentu akan memberi rasa tenang dan menghadirkan rasa aman yang dibutuhkan saat gelisah, saat cemas, dan rasa takut menghampiri. Nah, saudara-saudara, di dalam situasi yang mengancam hidupnya, di dalam pelarian karena bahaya dari orang-orang yang menginginkan kematiannya, Daud sangat memerlukan tempat perlindungan dan pribadi yang ia sungguh yakini dapat menolongnya luput dari bahaya yang mengancam itu. Bagi Daud, tidak ada tempat yang lain selain Allah saja tempat perlindungan dan pribadi yang ia yakini dengan sungguh dapat menolongnya. Karena itu, dalam persembunyiannya dari kejaran para musuhnya, hanya kepada Allah saja Daud berseru. Hanya kepada Allah saja Daud mencurahkan segala keluh kesahnya, karena ia tahu pasti bahwa Allah mengenal segala jalan hidupnya. Bagi Daud, dalam kesendiriannya menanggung beban hidup, masih ada Allah yang peduli pada keadaannya. Masih ada Allah yang dapat membebaskannya dari penjara atau dari belenggu pergumulan hidupnya. Tentulah pengalaman hidup yang pahit yang dilalui Daud tidak sama persis dengan beragam gumul hidup yang berat menerpa kita. Namun hal yang mesti pula berlaku dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Allah ialah senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan dan pribadi yang tepat untuk berseru dan berserah untuk menolong kita melewati masa-masa yang sulit dan untuk membawa kita menjadi pemenang atas pergumulan hidup kita. Seperti Daud meyakini, demikianlah kita kiranya yakin bahwa kita akan terus memuliakan Allah dalam beragam situasi dan kondisi kehidupan yang kita jalani. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas segala kasih dan pertolongan-Mu, di mana di dalam waktu sejenak Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, firman-Mu telah mengajak kepada kami untuk senantiasa mencari tempat dan pribadi yang tepat di dalam menghadapi pergumulan hidup yang silih berganti di dalam kehidupan kami. Kami juga sungguh percaya dan meyakini bahwa tidak ada tempat yang lain selain Allah saja, tempat perlindungan dan pribadi yang mampu menolong dan menyelamatkan kehidupan kami. Karena itu, berkati kami, materikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar supaya kami boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, berdoa buat kedua hamba-Mu Bapak Pendeta Soekarto Tambo Kadang bersama dengan Ibu Pendeta Yuliana Abadi Samperura yang Engkau tempatkan di jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya, untuk melayani jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah kedua hamba-Mu ini setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Berdoa juga buat jemaat-Mu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6.
Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka di dalam rumah tangganya masing-masing, di dalam pekerjaannya masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya, lewat bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.